Selamat siang, nama saya Muhammad Arsyad Patiha dengan NIM 22011139 dari Teknik Perminyakan D. Kali ini akan mempresentasikan laporan praktek yang berjudul Bandul Matematis. Oke, yang pertama di sini terdapat 5 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi, yang keempat analisa dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Selanjutnya terdapat abstrak. Bandul matematis merupakan salah satu cara sederhana agar dapat menentukan besar nilai dari gravitasi bumi. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki hubungan periode bandul dengan panjang tali, sudut simpangan, dan massa bandul. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Ayunan sederhana adalah salah satu contoh sistem yang melakukan gerak harmonik sederhana. Melakukan eksperimen dengan bandul matematis perancangnya sederhana, namun dari kesederhanaan tersebut kita dapat mengamati dan menganalisis berbagai peristiwa seperti percepatan gravitasi bumi dan perubahan energi. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Selanjutnya, terdapat permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Selanjutnya, bab 2 dasar teori. Gerak bandul merupakan gerak harmonis sederhana yang terdiri dari tali dengan panjang L dan beban bermassa M. Gaya yang bekerja pada beban adalah beratnya mg dan tegangannya T pada tali. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan tali, kemudian tali tersebut diberi simpangan, setelah itu dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran selaras. Dari sini berlaku persamaan seperti gambar di sini. F itu adalah frekuensi yang, yang sama dengan 1/2pi dikali G per L pangkat setengah atau akar G per L. Selanjutnya ada periode, itu 2pi dikali L per G pangkat setengah atau akar L per G. Jadi di sini dapat dilihat F adalah jumlah getaran per detik dengan satuan S inverse. Lalu T dengan satuan second, G adalah percepatan gravitasi, dan L ada panjang tali, cm per second kuadrat. Selanjutnya bab 3 metodologi. Yang pertama kita membuka simulasi PET. Yang kedua atur agar ujung bandul berada di tengah. Selanjutnya beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Selanjutnya catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Lalu ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai 4 sebanyak 5 kali. Lalu yang terakhir, ulangi langkah pada poin 1 sampai 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Di sini terdapat data yang diberikan pada kami. Data pertama adalah panjang tali dari 0,1 sampai 1 dengan simpangan 20 derajat dan massa bendanya 0,8 kg. Data 2 di sini terdapat simpangan 6 sampai 60 derajat. Di sini menggunakan kelipatan 6, lalu massanya 0,8 kg dan panjang talinya 0,4. Lalu data ketiga, massanya dari 0,1 kg sampai 1 kg dengan panjang tali 0,4 dan tetanya 20 dan simpangannya 20 derajat. Selanjutnya bab 4 analisa data dan pembahasan. Di sini terdapat analisa data dari data yang pertama. Dapat dilihat di sini pada grafik di sini bahwa semakin panjang tali mempengaruhi terhadap periode. Selanjutnya data 2, maka dilihat pada grafik di sini, semakin besar simpangan atau theta, maka membuat semakin besar periode juga. Lalu data 3 juga dapat dilihat di sini bahwa semakin besar massa tidak mempengaruhi periode sama sekali. Nah, dari ketiga data tersebut dapat kita masukkan ke dalam regresi linear.
Lalu selanjutnya, dari data regresi linear tadi, dapat kita masukkan ke rumus yang ada di sini untuk mencari gravitasi dengan cara-cara yang seperti gambar yang ada di sini. Lalu selanjutnya pembahasan. Pada praktikum ini, terdapat satu jenis bandul yang digunakan, yaitu bandul matematis dengan menentukan panjang tali, simpangan, dan massa dengan periode ayunan serta menentukan percepatan planet X. Kegiatan pertama memanipulasi panjang tali sebanyak 10 kali dengan panjang 0,1 meter hingga 1 meter, massa 0,8 kg, dan simpangan yang dikonstankan. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul. Semakin pendek panjang tali, maka waktu yang diperlukan untuk waktu ayunan bandul lebih sedikit dan sebaliknya. Kegiatan kedua memanipulasi simpangan sebanyak 10 kali dengan simpangan dari 0 derajat hingga 60 derajat dengan massa 8 kg dan panjang tali 0,4 yang dikonstankan. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa simpangan juga mempengaruhi periode bandul. Kegiatan yang ketiga, memanipulasi massa bandul sebanyak 10 kali dengan massa 0,1 hingga 1 kg, simpangan 12 derajat, dan panjang tali 0,4 meter. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa massa yang diubah-ubah tidak mengubah periode ayunan bandul. Dan kegiatan yang keempat adalah menghitung percepatan gravitasi planet X menggunakan hasil dari kegiatan pertama untuk menghitung percepatan gravitasi planet X. Dapat menggunakan rumus yang di slide sebelumnya. Bab kelima, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, panjang tali mempengaruhi periode bandul. Massa tidak mempengaruhi periode bandul. Percepatan gravitasi X adalah 14,0260 Newton per meter. Yang keempat, sudut simpangan mempengaruhi periode bandul. Dan saran, yang pertama, membaca modul sebelum melakukan praktikum. Kedua, menggunakan mode slow agar mudah. Yang ketiga, harus teliti saat melakukan percobaan. Sekian dari saya, terima kasih.